Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 13 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita untuk dapat melaksanakan atau juga mengisi sisa-sisa daripada umur kita dalam rangka ketaatan atau juga mengisi dengan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengajarkan, ya muqallibal qulub, kata Nabi dengan doa yang beliau ajarkan, tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Berhubung sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrul Ni'mah, Syahrul dan segala macam bulan-bulan yang Allah sediakan di dalamnya kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang sangat sayang sekali jikalau kita lewatkan begitu saja, apalagi sampai kita terpengaruh dengan adanya beredar kadang-kadang dari mulut ke mulut, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu pun adalah ibadah. Ternyata riwayat ini adalah riwayat yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Riwayat yang maudhu, palsu, Pak. Jadi sangat sayang sekali jika kita hanya melewatkan waktu dalam keseharian kita di bulan Ramadan hanya sekedar diisi dengan tidur belaka. Oleh karena itulah para sahabat, para salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah, berharap-harap kepada Allah, ayyuballighahum ila syahri Ramadan, agar mereka disampaikan umurnya menuju bulan Ramadan. 6 bulan bahkan, Pak, sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa memohon kepada Allah. Kita tinggal beberapa hari lagi, syukur juga masih ingat. Kemudian kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan umur kita disampaikan menuju Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian para sahabat salafus saleh? Karena mereka tahu betul, Pak, keutamaan yang banyak, pahala yang melimpah. Bahkan kalau kita ibaratkan dengan swalayan, maka diskon besar-besaran Allah sediakan bagi kita di bulan Ramadan. Diskon besar-besaran kalau mall atau juga pusat perbelanjaan itu diskon 10%, itu langsung diserbu oleh ibu-ibu. Diskon 50%, wah itu semakin banyak lagi. Diskon 70% plus 20% banyak lagi.
bahkan diskon 100%, semakin banyak lagi. Kok kenapa pada saat Allah menyediakan diskon besar-besaran bahkan lebih besar daripada 100%, kenapa masjid-masjid, musala-musala kadangkala hanya ramai di awal-awal saja? Bahasanya shopnya semakin memaju, semakin seiring waktu berjalan shopnya semakin memaju. Memaju itu maksudnya jamaahnya berpindah dari masjid menuju mall karena mereka mempersiapkan ya segala macamnya. Oleh karena itulah, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita punya target tersendiri. Kita punya cita-cita. Bagaimana Ramadan kita di tahun ini lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukan kita ingin menambah-nambah, kecuali telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan, tetapi bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jikalau di tahun ini mungkin kita hanya mampu, tahun kemarin kita mampu membaca Al-Quran khatam 1 kali, di tahun ini targetnya lebih daripada itu. Di tahun kemarin kita punya kesempatan misalnya baca Al-Quran sampai khatam, di tahun ini lebih lagi, khatam beserta dengan terjemahnya. Tahun kemarin kita sempat membaca Al-Quran dan terjemahnya, di tahun ini target kita lebih lagi, mampu membaca Al-Quran sekaligus terjemahnya sekaligus tafsirnya, dan segala macam kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang mesti kita persiapkan dari sekarang. Jangan hanya mempersiapkan apa menu bersahur, apa menu berbuka, tapi ternyata lewat mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk amal-amal soleh. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat, insyaallah di tahun ini Ramadan kita akan sama, Pak, insyaallah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Ya jelas sama. Kalau kalender Masehinya insyaallah bertepatan tanggal 2 April. Jadi malam tanggal 1 menuju tanggal 2 itu sudah melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Pada hakikatnya sebenarnya sama aja, Pak. Qiyamul Ramadan dengan salatul lail atau salat tahajud itu pada intinya sama. Kenapa di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan? Karena dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan namanya salat tahajud kalau kita tidak tidur dulu sebelumnya. Kalau diawali dengan tidur namanya adalah salat tahajud. Jadi salatul lail kalau kita misalnya kada guring misalnya sampai jam 1 malam sampai jam 2, maka silahkan mengerjakan salat namanya salat malam. Tapi kalau kita sempat tidur sekalipun hanya 5 menit, maka kerjakanlah namanya adalah salat tahajud. Tapi pada hakikatnya semuanya sama secara definisi. Nah, di bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan dilaksanakan di awal waktu. Nah, di awal waktu itu setelah sholat Isya. Jadi berdasarkan perhitungan hisab, metode hisab hakiki. Jadi hakiki itu artinya menghitung dengan sebenar-benarnya, seakurat mungkin. Beda dengan hisab bil urfi, Pak. Jadi ada hisab bil urfi. Mungkin pian pernah mendengar berita misalnya aliran Naqsyabandiyah melaksanakan Ramadan duluan. Biasanya ada beritanya di TV. Mereka di Sulawesi, aliran Naqsyabandiyah melaksanakan puasa duluan, Ramadan duluan. Nah, mereka menghitungnya itu hanya berdasarkan urfi. Urfi itu artinya adat dari turun-temurun nenek moyang mereka. Mereka biasa sudah menghitung penanggalan atau awal bulan itu hanya berdasarkan pasang surutnya air laut. Ada juga hanya berdasarkan bulan genap dan bulan ganjil. Kalau bulannya genap 30, kalau bulannya ganjil
Misalnya jadi 29, Muharram itu ganjil, Safar itu genap. Nah, jadi mereka mendasarkan kepada itu. Itu ada namanya hisab bil urfi. Nah, majlis tarjih tidak berdasarkan hisab bil urfi, tidak. Tetapi hisab hakiki, menghitung dengan sebenar-benar perhitungan. Bahkan gerhana matahari atau gerhana bulan tahun 2024 akan datang, itu sudah bisa kita hitung, Pak. Waktu sholat tahun 2024 akan datang, itu sudah bisa kita hitung. Nah, jadi tanggal berapa terjadinya, jam berapa terjadinya, menit keberapa terjadinya, bahkan detik juga bisa dihitung kapan terjadinya gerhana. Begitu juga awal penanggalan Hijriyah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi landasannya adalah Al-Qur'anul Karim yang berbunyi dalam surah Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Dialah Allah yang menjadikan asyam, matahari itu bersinar. Wal qamara nura, dan bulan itu adalah bercahaya, karena bulan itu bukan bersinar, dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Jadi Allah sendiri yang mengabarkan itu, Pak. Jadi sebenarnya umat Islam itu lebih duluan mengetahui. Kan orang baru sampai ke bulan, baru berita tentang ternyata bulan itu bukan bersinar, dia adalah hanya bercahaya. Padahal Al-Quran 14 abad yang lalu yang belum ada lagi astronot menuju bulan, umat Islam seyogianya sudah mengetahui dari Al-Quran. Cuma sayang, kita kadang-kadang terlambat mengetahuinya. Duluan orang barat mengetahuinya. Misalnya di dalam ayat Al-Quran sebenarnya sudah ada menyebutkan bahwa Fir'aun itu, jasad dari Fir'aun itu, Pak, diabadikan oleh Allah. Berabad-abad kemudian ternyata ada seorang peneliti Perancis menemukan itu, Pak. Nah, padahal Al-Quran sudah menjelaskan 14 abad yang lalu tentang jasad Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berabad-abad kemudian baru ada penemu atau peneliti dari Prancis yang menemukan tentang hal itu. Lalu dia menggali, kemudian dia menemukan jasad Fir'aun dalam keadaan yang utuh. Padahal 14 abad yang lalu kalau umat Islam itu membaca betul-betul Al-Qur'anul Karim, menghayati betul-betul, maka dia akan menemukan berbagai macam sesuatu yang pada saat itu belum ditemukan oleh manusia. Termasuk juga tadi, dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Untuk apa? Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin. Nah, dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya atau manzilah-manzilahnya. Jadi bulan itu beredar, jadi benda-benda langit itu beredar, dan Allah sudah menentukan tempat-tempat persinggahannya itu, Pak. Jadi sudah Allah tentukan. Supaya apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kalian itu mengetahui hitungan daripada sanah atau juga tahun, wal hisab, dan juga perhitungan akan waktu. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu, bahwa benda-benda langit itu beredar pada orbitnya dan itu bisa dihitung. Jadi bulan itu dalam sebulan, bulan itu beredar 1 bulan sekali, Pak. Nanti berada pada titik terakhir di tanggal 29 atau tanggal 30. Nanti baru muncul bulan baru, digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu seperti tandan kurma yang kering, atau disebut juga dengan bulan sabit. Nah,
Itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan demikian. Kemudian ada lagi dalil dari ayat Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman. Di ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengabarkan tentang benda-benda langit. Asyamsu, matahari, wal qamaru, dan juga bulan, bihusban, beredar menurut perhitungan. Nah, jadi dari landasan ayat Al-Quran ini Allah sebenarnya telah mengabarkan kepada kita bahwa benda-benda langit itu bisa kita lakukan perhitungan. Lalu kenapa Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, maksudnya berhari raya, karena melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, apabila bulan itu terhalang, maka perkirakanlah oleh kalian, estimasikanlah. Kadang-kadang bulan itu 29, kadang-kadang bulan itu 30. Ternyata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan, itu ada sababnya, Pak. Ada sebabnya. Karena pada saat itu ilmu pengetahuan belum ditemukan. Maksudnya ilmu pengetahuan hisab, metode perhitungan, ilmu astronomi, atau juga ilmu hay'ah, itu belum ditemukan oleh manusia. Setelah umat Islam beberapa abad kemudian bersentuhan dengan peradaban Persia, yang di situ sudah menemukan yang namanya ilmu astronomi, maka akhirnya ini merambah ke dalam wilayah-wilayah Islam. Jadi ada sebab Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Oleh karena itulah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu beredar pada ilatnya. Kalau memang keadaannya demikian, maka masih boleh, silakan. Tetapi karena keadaannya ini sudah semakin maju, maka tentu alat yang digunakan untuk menghitung tidak hanya berupa penglihatan, mengandalkan penglihatan mata, tetapi dengan menggunakan alat atau disebut dengan ilmu hisab. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menentukan bulan hanya berdasarkan kepada penglihatan mata? Karena memang di zaman itu ilmu pengetahuan tadi belum muncul. Kemudian juga dalam sebuah riwayat disebutkan, nahnu ummatun ummiyatun, kata Nabi, kami adalah umat yang ummi. La naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, dan kami tidak bisa menghitung. Wala nahsubush qamar, kami tidak bisa menghitung akan syahr. Syahr itu bulan. Nah, tidak bisa menghitung bulan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa pada saat itu Nabi menentukan awal bulan itu hanya berdasarkan kepada ru'yah. Tetapi ketika ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu hisab itu ditemukan, maka hukum itu akan berubah, Pak. Jadi yang penting puasanya sama, gitu kan? Ibarat ibadah haji itu dalam ayat Al-Quran menyebutkan, panggillah wahai Ibrahim, kata Allah, maka mereka itu manusia akan berbondong-bondong datang menuju Mekah, menuju Ka'bah, dengan berjalan kaki dan menunggang unta-unta yang kurus. Yang menjadi pertanyaan, adakah di antara kita wahini yang berangkat haji jalan kaki? Mungkin ada, tapi jarang sudah. Adakah di antara kita wahini yang berangkat haji menggunakan unta yang kurus? Mungkin ada, tetapi sudah jarang sekali. Apakah ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian? Lalu ya sudah, kada boleh berpesawat, kada boleh pakai kereta, pakai bis, harus jalan kaki, karena ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Ini kan al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu beredar pada ilatnya. Kemudian juga ini sudah di luar daripada ibadah.
Mic itu di luar daripada ibadah, silahkan gunakan. Kalau di luar daripada ibadah, maka itu bukan perkara yang bid'ah. Yang penting ibadah hajinya sama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mau berangkatnya dengan pesawat, mau berangkatnya dengan bis, mau berangkatnya dengan kapal laut, silakan. Yang penting ibadahnya menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, begitu juga mungkin ada sebagian menggunakan ru'yah, silahkan, kita tidak melarang, kita tidak menyalahkan. Begitu juga mereka yang berprinsip seperti tidak menyalahkan metode yang telah dipedomani oleh Majelis Tarjih, yaitu dengan metode hisab hakiki wujudul hilal. Bahkan dalam perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu bukan hanya menghitung, tapi juga ada 3 syarat, Pak, yang harus terlewati. Jadi syarat itu harus ada. Kalau hanya sekedar, oh ini sudah sampai nih bulan baru, tapi syarat ini tidak terpenuhi, maka belum dikatakan bulan baru. Syarat yang pertama apa, Pak? Syarat yang pertama terjadi ijtima. Ijtima itu konjungsi. Jadi matahari dan bulan itu berada pada satu garis lurus. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ijtima atau konjungsi itu terjadi sebelum waktu terbenam matahari. Maksudnya konjungsi itu terjadinya di siang hari. Jadi kalau misalnya konjungsinya terjadi setelah matahari itu terbenam, berarti besok masih tanggal 30. Jadi siang hari itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, pada saat matahari itu terbenam, ini garis horizon misalnya, Pak, di pinggir laut, matahari itu terbenam, maka bulan itu harus berada di atas ufuk. Nah, jadi kalau misalnya matahari itu bulan tenggelam duluan, baru setelah itu matahari, besok masih tanggal 30. Jadi matahari duluan tenggelam, bulan masih berada di atas ufuk seperti tandan kurma yang kering atau bulan sabit, maka itu menandai maghrib ini sudah masuk bulan baru. Tapi insya Allah karena 2 derajat di atas ufuknya itu 2 derajat itu untuk Ramadan, kemudian juga untuk Syawal atau hari raya Idul Fitri itu 1 Syawalnya 4 derajat, maka insya Allah antara pemerintah dengan Muhammadiyah sama, Pak, insya Allah. Karena patokan pemerintah kan yang penting 2 derajat, bisa dilihatkah? Kada bisa dilihatkah? Yang penting 2 derajat, maka besok tanggal 1. Nah, kalau Majelis Tarjih, berapapun derajatnya, ibarat bola, ini garis gawang, bolanya baru masuk ke sini, Pak. Sekalipun baru masuk sedikit dari garis gawang, ini sudah dianggap gol kan, Pak? Nah, jadi sekalipun berapa derajat, yang penting berada di atas ufuk bulan itu. Mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, mau 1,5 atau juga 2, maka itu sudah dianggap bulan baru. Tapi pemerintah 2 derajat. Mudah-mudahan nanti pemerintah menurunkan derajatnya, misalnya siapa tahu nanti beberapa tahun kemudian 1 derajat misalnya, itu sudah dianggap besok bulan baru. Nah, akhirnya bertemu nanti antara metode hisab dengan metode ru'yah. Jadi kata pemerintah yang penting 1 derajat misalnya. Bisa dilihatkah bulan? Tidak bisa dilihatkah? Pokoknya 1 derajat besok tanggal 1 misalnya. Mudah-mudahan itu akan terjadi sehingga nanti semakin menipis perbedaan tersebut. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu ulun sudah menyampaikan di masjid yang lain tentang kaifiat tuntunan Ramadan. Mungkin dilanjutkan di malam hari ini terkait dengan masalah lain. Hanya sekedar mengulang, niat itu harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan satu ibadah, termasuk ibadah puasa Ramadan. Karena Nabi bersabda, malam yujmi'is siyam, barang siapa yang dia tidak berniat untuk melaksanakan puasa qablal fajri, sebelum datang waktu fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niatkan saja misalnya di dalam hati untuk melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini selama 1 bulan penuh. Insya Allah dengan niat seperti itu, kita suatu ketika misalnya bangunnya terlambat, maka ada masalah lagi, Pak.
Jadi bisa pian lanjutkan puasanya. Tapi kalau misalnya pian belum berniat, sementara azan sudah berkumandang, maka pian kada kau melanjutkan puasa di siang harinya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu Pak, pian tadi subuh pulang dari musala, belum makan lagi, sampai ke rumah kada ada makanan, niat puasa itu boleh dilakukan. Sekalipun sudah lewat waktu subuh. Yang penting dari subuh tadi kada ada makanan. Tapi imbah ceramahan makan bubur itu kada kau lagi diterusakan. Kemudian selanjutnya adalah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan salat malam atau juga salat tarawih. Nah, Majlis Tarjih mengambil riwayat yang paling kuat, yaitu adalah dari riwayat Aisyah. Nah, riwayat Aisyah, kata Aisyah apa? Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan salat malam baik itu di luar dari Ramadan atau di dalam bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu dianggap riwayat yang paling kuat. Nah, inilah yang diambil oleh Majlis Tarjih. Tapi kita tidak menyalahkan juga kawan-kawan yang mengambil contoh dari para sahabat. Oh, ini ada sahabat di zaman Umar ya misalnya, atau sahabat yang lain melaksanakan 23 rakaat, 43 rakaat, ya silahkan monggo. Yang penting metode tarjih dalam penetapan hukum itu mengambil dalil yang dianggap paling kuat. Itu yang dipegangi. Karena dalil yang dianggap paling kuat itu adalah riwayat Aisyah, maka inilah yang selama ini dipegang oleh Majlis Tarjih. Tapi monggo bagi mereka yang ingin melaksanakan lebih daripada itu. Yang penting Majlis Tarjih sudah menetapkan, maka bagi anggota, simpatisan atau seluruh kaum muslimin yang ingin mengikuti kepada HPT, Himpunan Putusan Tarjih, maka berpegang kepada hadis riwayat Aisyah ini. Nah, terkait dengan pakem berapa skemanya, jadi kalau misalnya 4-4 maka witirnya 3. 4-4-3. Bukan skema bola malah nih. Kemudian kalau 2 tambah 1 witir. Nah, itu pakemnya, Pak. Jadi pakemnya seperti itu. Kalau 4-4 berarti 3. Nah, kemudian selanjutnya adalah di akhir daripada salat witir, hendaknya kita membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Jadi Subhanal Malikil Kudusnya baca masing-masing. Kemudian setelah itu biasanya Nabi menyaringkan pada saat beliau membaca Rabbil Malaikati Warruh. Nah, kemudian selanjutnya adalah sahur. Nah, ini sahur hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Sekalipun awal-awal puasa biasanya Majlisidin koler banana makan subuh ini, walaupun umahnya memasakkan dah daging ada, ayam ada, jadi aku kada selera jadi aku lebih berselera kalau makannya iwak karing baca capan jadi ya silahkan. Yang penting Pak bersahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, kata Nabi. Walaupun kali itu bersahur hanya dengan seteguk air, yang penting bersahur, Pak. Ulah kateh kastumat. Kemudian cacapakan gabin. Wah, insya Allah kuat aja, Pak. Lawan beberapa butir kurma itu tambahannya. Nah, tasaharu fa inna fis sahur barokah, kata Nabi. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi hendaknya kita bersahur. Nah, bagaimana kalau seandainya telat? Misalnya pada saat orang ini sudah siap nih mamanya rupanya terlambat juga bangun, Bay. Dibangunakan, wah 5 menit lagi. Pas menuju meja makan, semuaan siap-siap hendak makan, sakanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal anak tasawuf sudah. Nah, kira-kira kayak apa, Pak? Andakah tarusakan kah? Pun? Karena jadi makan kah? Tarusakan kah? Ini di musola sudah azan berkumandang. Kalau azan di masjid lain kan masih kawal lah, karena biasanya dimundurkan 8 menit. Ini musola misalnya sudah berkumandang azan. Nah, ini ada hadis Nabi, Pak. Fa idza sami'a ahadukum nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar bunyi panggilan atau azan, wal ita ala yadi, sementara wadah makanan itu sudah di tangan kalian.
Fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka jangan dia taruh kembali makanan itu sampai dia penuhi terlebih dahulu hajatnya. Cuma jangan jubung juga makanan dihabiskan sampai orang komat hanya tuntung, jangan. Jadi cukup 2-3 suap lah supaya hajat kita itu terpenuhi paling kadang. Jadi silakan kita makan, apalagi kalau misalnya ada lagi jesiden sesuap lagi nah. Sakalinya adzan, tarusakan aja bae. Tarusakannya kunyah, kemudian telan. Nah. Kemudian selanjutnya adalah membukakan orang yang berpuasa. Ini maksudnya membukakan bukan di siang hari malah. Amun membukakan di siang hari maka berdosa. Ini maksudnya membukakan pada saat waktu berbuka tiba. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan man fattara shaim. Barang siapa yang dia membukakan orang yang berpuasa, kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'. Maka baginya pahala seperti orang yang dibukakan, Pak. Jadi sudah kita berpuasa dapat pahala, kemudian orang yang kita bukakan, kita dapat pulang pahalanya. 100 orang 100 kali kita kali 100, Pak, dapat pahalanya. Tanpa mengurangi orang yang dibukakan puasanya. Walaupun yang kita bukakan hanya dengan air putih karena masalah, Pak. Pokoknya sumbang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di sini sudah ada jadwal lah buka puasa bersama. Ya mungkin diadakan jadwal supaya masing-masing berbondong-bondong untuk sama-sama memberikan sumbangsihnya. Termasuk sekalipun tenaga menyiapkan sidin. Sidin misalnya kadang mampu untuk materi, menyiapkan barang sidin. Mengupasakan semangka dan segala macamnya, insya Allah di sini juga dapat pahala sebagaimana orang yang dibukakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apa-apa saja yang selama ini mungkin ada sebagian orang yang menganggap batal puasa, tapi ternyata tidak batal. Bahkan tuh dalam banyu banyak mahasiswa bertakun, bujur ka pajar. Bahkan tuh dalam banyu itu batal puasa, sebenarnya kada batal. Apa hubungannya bakantut lawan batal puasa? Itu kenapa orang bahari mengatakan batal puasa? Karena kekanakan bahari itu ketujuh belumba. Nah, itu aja supaya mereka kada lawas di sungai. Ikam batal puasa amun misalnya bukunyong. Nah itu. Lalu kanakan naikannya. Nah kemudian selanjutnya memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Misalnya 10 menit lagi waktu subuh tiba, kita belum makan. Mandi wajibkah? Makankah berdulu? Maka lebih baik pian pilih makan. Setelah itu azan berkumandang misalnya, silakan mandi junub, itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian bercengkrama atau mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Cuma hati-hati bagi mereka yang masih muda, jangan sampai khawatirnya kena selajur. Nah itu yang akhirnya bisa batal puasanya. Ketika datang anak muda kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana hukumnya jikalau ulun mencium istri? Maka kata Nabi, batal. Tapi ketika ada orang tua datang kepada Nabi menanyakan, wahai Rasul, bagaimana jikalau ulun mencium istri pada saat ulun di siang hari berpuasa? Maka kata Nabi, tidak batal. Nah kenapa beda? Karena melihat keadaan orang tersebut. Nah, jadi kekhawatiran itu jadi sebenarnya tidak batal kalau orang itu mampu menjaga hawa nafsunya. Inna syekh yamliku nafsahu, kata Nabi, sesungguhnya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya, nah, dibandingkan pengantin muda. Kemudian selanjutnya adalah apa? Donor darah itu tidak batal puasa. Berbekam itu tidak batal puasa. Jadi riwayat yang mengatakan berbekam itu batal puasa ternyata itu mansuh, dihapuskan, Pak. Dengan riwayat yang kemudian datang yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengatakan itu tidak batal puasa seseorang. Termasuk donor darah itu tidak batal, Pak. Cuma ambil waktu yang mungkin mendekati berbuka aja. Jangan donor darahnya pagi masih awal-awal puasa gitu. Kemudian suntikan itu juga tidak membatalkan puasa, asal jangan suntik impus yang di situ mengandung sari makanan. Nah, jadi kalau hanya misalnya panas datang ke mantri minta suntik, itu tidak batal puasanya.
Nah, dahulu berbekam merupakan salah satu pembatal puasa, namun kemudian dihapus. Dan telah ada hadis sahih dari Nabi bahwasanya beliau berbekam ketika beliau berpuasa. Hal ini didasarkan kepada riwayat Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Kemudian mencicipi makanan itu juga tidak membatalkan puasa selama tidak sampai ke tenggorokan. Jadi ibu-ibu lah, lain bapak-bapak bang. Amun bapak-bapak datang-datang ke dapur, apa juga hubungannya kan? Jadi ibu-ibu mencicipi makanan kemasinan kakadan, nah, karena timbul sangit abahnya mau kemasinan. Nah, silahkan cicipi makanan, setelah itu diluakakan. Nah. Kemudian selanjutnya adalah bercelak, itu juga tidak membatalkan puasa, Pak. Memakai tetes mata, pian habis perjalanan jauh. Misalnya habang mata pian, lalu pian tetes dengan insto, silakan. Itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun misalnya pada saat kita tetes mata, seakan-akan ada sesuatu yang masuk, nah itu tidak batal. Yang batal itu kalau misalnya istinsyak, Pak. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung lalu masuk, nah itu batal puasanya. Maka itu kata Nabi, jangan engkau istinsyak malam takun shaiman, ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsyak itu hanya boleh dilakukan ketika kita tidak berpuasa. Kemudian mengguyur air ke atas kepala, kemudian mandi di siang hari puasa. Berapa kali kah? 10 kali kah pian anak mandi situ? Kada batal puasanya, Pak. Asal jangan selajur mandi minum, nah itu. Termasuk juga berkumur-kumur kada batal. Kada batal puasanya Pak berkumur-kumur. Asal jangan berkumur-kumur 2 kali, 3 kali sakanya nang keluar cuma sekali. 2 kalinya ditaguk sidin. Itu batal puasanya. Jadi mandi berkali-kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubul ma ala ra'si, beliau menumpahkan air, menuangkan air ke atas kepala beliau. Wa huwa shaim, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Minal atash au minal har, disebabkan karena pada saat itu beliau kehausan dan juga panas terik matahari yang menyengat. Jadi karena panas itu lalu beliau membasahi kepala. Jadi kalau misalnya ambil kain basah lalu ditaruh di atas kepala, silahkan, supaya kita tetap kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi musim hujan malah ada juga syukurnya musim hujan, sehingga tidak menyebabkan kering tenggorokan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi ibu-ibu kalau misalnya datang haid sekalipun 5 menit lagi, misalnya maghrib jam 6:35, sekalinya jam 6:30 datang haid, maka wajib membatalkan puasanya. Karena ada istilah maalang-alang, Pak. Maalang-alang aja 5 menit lagi. Nah, itu tetap wajib baginya batal puasa, kemudian dia mengganti di hari yang lain. Demikian yang bisa ulun sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.